yang paling penting bagi kubu tim sukses itu adalah cerdas mencari peluang, ketimbang mempertanyakan survei. Jadi kalau soal, saya klarifikasi sedikit soal survei itu gampang, 3 kata kuncinya. 1, ketat disiplin dengan metodologi, karena itu saya menggunakan brandnya akurat, dia sampaikan apa adanya dan bukan berbasis nomor telepon, divalidasi sampelnya mewakili populasi atau tidak, itu lihat rekam jejaknya. Yang kedua, dia kredibel, betul-betul tidak merubah hasilnya oleh siapapun, oleh Caca saya kerjasama yang membiayai, tidak bisa. Secara profesional Pak Edi, Pak Ara, Pak Sure mau kerjasama, mari, tapi saya pastikan tidak bisa 0,1% pun mengintervensi hasil survei saya. Kalau pernah ribuan politisi di Republik ini pernah saya melakukan, pasti tertawa, dan saya pastikan tidak satu manusia pun insya Allah bisa mengintervensi. Itu makna independen yang saya maksud Pak Edi. Yang ketiga, kompeten saja. Kompeten itu mampu melakukan, mempertanggungjawabkan. Jadi survei kita itu, masukan ya ini, bukan misalnya netizen ya, media sosial, siapapun bisa, kemudian misalnya pakar diundang, bukan, opini publik. Kita merusasi dan kita bisa mempertanggungjawabkan. Karena itu lebih baik bagi para kandidat adalah mencari tren. Misalnya Mas Edi, kenapa tidak jeli membaca tren kenaikan Anies Baswedan dari 20% menjadi 27, menjadi 24, itu tren yang luar biasa. Fokus saja di sana. Kemudian Pak Roy juga gitu, Pak Ara juga begitu. Sehingga menurut saya jauh lebih penting menggunakan, memanfaatkan seperti itu. Lebih baik mengkritik program kerja daripada mengkritik pribadi orangnya. Itulah yang dilakukan oleh Mas Agus dan Pak Silvi. Ya, jadi artinya kita ingin membangun Jakarta. Apa yang sudah dibangun oleh Pak Ahok dan Pak Jarod itu harus kita apresiasi. Apa gagasan yang dilempar oleh Pak Anies dan Pak Sandi itu pun juga harus kita apresiasi. Disitulah Mas Agus dan Pak Silvi juga makanya juga melihat perkembangan. Kami juga tidak diam kok. Kami juga tidak tertutup telinga. Kami juga mengamati bagaimana kampanye dilakukan masing-masing kandidat lain, paslon lain. Kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Toh yang untung nanti juga masyarakat atau warga Jakarta. Jadi apa yang tadi disampaikan itu adalah bagian terbaik dari masing-masing pasangan calon. Dan insya Allah Mas Agus dan Pak Silvi itu kalau mengkritik itu demi kebaikan bersama. Kalaupun kritik itu mungkin belum bisa diwujudkan dalam katakanlah debat yang pertama, mungkin dalam debat yang kedua atau debat yang ketiga, atau nanti insya Allah kalau beliau berdua itu terpilih untuk memimpin Jakarta. Jadi tetaplah yang menang adalah warga Jakarta. Tapi yang dikritik itu memang petahana. Pasangan nomor 3 tidak dikritik untuk pasangan nomor 1. Programnya juga banyak yang ditawarkan. Karena juga kan yang disampaikan apa yang sudah ada, yang sudah berjalan. Jadi sebenarnya itulah keuntungan dari petahana. Saya sekali lagi bilang, tapi petahana juga bisa sebenarnya mengkritik ide atau gagasan yang disampaikan oleh paslon kami maupun paslon nomor 3. Fair. Kalau kita mau bicara terbuka, dulu kita yang mensukseskan Ahok jadi gubernur bersama PDI Perjuangan. Beliau secara tegas dulu masa lalu ya, masa lalu ya. Ini fakta di lapangan. Beliau tidak akan menggusur. Itu janji yang kita tahu itu, dan kita datang ke lokasi sebagai misal Kampung Batang, luar Batang, daerah yang Bukit Duri. Itu nyata satu tugas, itu satu pokok, pelaksanaannya tidak ada. Itu kan kita lihat survei itu debat ini sebagai ajang untuk mempercantik diri. Kalau kami nggak setuju. Debat adalah ajang untuk menunjukkan ide dan gagasan. Kalau kemudian kita belum bisa dikritik karena kita memang belum ada di lokasi itu. Saya yakin suatu saat kalau memang jalan kita akan masuk itu. Tadi tunggu dulu Mas Ara. Jadi saya pikir apa yang terjadi, yang katanya dia memberi contoh, itu kan saya pikir contoh itu tidak semua mewakili apa yang disampaikan suatu contoh. Penggusuran, apakah ini tidak dimasukkan? Dia melakukan itu. Kalau bicara kepentingan orang banyak itu orang yang susah yang selama ini dihadapkan. Bahkan beliau sangat tegas kalau bicara masalah kelompok yang termarginalkan ini untuk melakukan tindakan. Menurut saya beliau lebih tajam ke bawah, bukan ke atas. Ini yang sekarang ini kami gagas, kami harapkan Pak Anies, Pak Sandi untuk memperbaikinya. Kita jangan serahkan Indonesia, Jakarta yang sangat berharga sekali itu dengan tidak ada suatu track record yang jelas. Menurut saya itu sangat-sangat penting sekali. Karena rakyat yang cerdas itu dia akan melihat track record. Jadi ini adalah fakta-fakta yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya berbeda. Saya berbeda, tidak ada anak ajaib bagi saya, tidak ada pemimpin ajaib. Ya, Indonesia itu membutuhkan orang yang matang.
orang tidak ada anak ingusan juga kan? Ya. Terakhir kita ini. tidak pernah bilang anak ingusan. Saya nggak pernah bilang anak ingusan, tapi saya nggak percaya ada anak kecil. Terakhir Bang. Jadi ada masyarakat yang sudah ditertibkan lah ya tempat tinggalnya dan saat ini sudah bermukim begitu di yang memang sudah dijanjikan oleh atau disiapkan oleh Pemprov rumah susun Rawa Bebek. Nah, tapi pertanyaannya ternyata masyarakat ini ada gugatan juga kan di persidangan di pengadilan yang kemudian dalam gugatan awal ini dimenangkan oleh pihak masyarakat ya? Ya masyarakat dan tentunya Pemprov akan naik banding ya. Nah ini mereka ini mendengar apa yang sudah disampaikan oleh para kandidat, apalagi kalau bicara soal penggusuran, nonton nggak sih mereka gitu? Nonton nggak? Kalau memang kita saja nih ya sebagai penonton melihat debat kemarin pasti komentarnya macam-macam. Bagaimana dengan memang masyarakat yang menjadi bisa dikatakan korban penggusuran, korban relokasi dan lain sebagainya. Apa pendapatnya? Karena kalau kita lihat dari jawaban tiga pasangan calon kan bervariasi ya, argumentasinya berbeda-beda begitu kan. Terutama untuk para incumbent barangkali yang merasa memang sudah menunaikan kewajibannya dan pada dua pasangan calon lainnya yang memang punya program lain. Tapi kalau kita bilang incumbent menunaikan janjinya, menurut pasangan calon, Anies katanya kontrak politiknya kemarin mana? Ada janji-janji yang belum dilaksanakan gitu kan? Kalau itu disasar kepada pasangan nomor urut 2 ya, saya nih kalau misalnya saya nih, saya bilang begini nih gitu kan. Iya Pak Anies, dulu tuh ada gitu. Tapi kan saya kan orang nomor 2 pada saat itu gitu loh ibaratnya. Nomor 2 nomor 1 kan bersama. Bersama ya? Bersama. Meskipun kebijakan itu tetap hadir dari nomor 1 gubernurnya. Gitu kan. Baik. Nanti kita akan bergabung ya dengan rekan kami Yudi Handoyo yang memang berada di salah satu wilayah yang masyarakat ini memang menjadi pernah direlokasi atau menjadi korban penggusuran. Seperti apa? Langsung saja kita tanyakan ke Yudi Handoyo. Yudi, mereka nonton nggak sih pada prinsipnya debat yang kita siarkan pada hari Jumat lalu? Ya, Riffi Mita berangkat dari yang dipaparkan oleh para calon gubernur, ya pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 pada debat Jumat lalu. Salah satu yang dibahas memang adalah mengenai kebijakan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang direlokasi rumahnya. Saat ini kami di Rusunawa Rawa Bebek. Tadi saya sempat ngobrol langsung dengan warga. Mereka berbincang, sempat berdiskusi juga soal debat pada saat itu. Di sebelah kanan saya kita segera sapa saja. Ada dengan Ibu siapa Bu, maaf? Anizar. Ibu Anizar. Ibu Anizar awalnya dari warga mana? Pasar Ikan. Warga Pasar Ikan. Sekarang tinggal di sini sudah berapa lama Ibu? Udah berapa bulan ya? 9 bulan. 9 bulan. Oke, yang di sebelah kanannya lagi dengan Ibu siapa, maaf? Ibu Elia. Ibu Elia. Ibu Elia dari warga? Pasar Ikan. Pasar Ikan juga, 9 bulan juga, Bu? Iya, sama. Oke, sebelahnya Ibu... Ya? Ibu Siti Amini. Ke kamera, Bu. Ibu Siti Amini ini warga dari mana, Bu? Kampung Baru. Kampung Baru. Iya. Sudah berapa lama, Bu, tinggal di sini? Lama, 9 bulan juga, Ibu, ya. Baik. Ibu, selama tinggal di Rusunawa Rawa Bebek sendiri, kesan yang Ibu rasakan ketika relokasi ataupun saat tinggal itu seperti apa? Menyenangkankah atau mungkin ada keluhankah? Siapa yang menjawab? Silakan, Ibu dulu. Dibilang menyenangkan nggak juga karena kita terpaksa ya pindah di sini. Karena benar-benar kita digusur di sana, jadi mau nggak mau ya nggak ada tempat lagi di sini. Jadi di tempat ini sini. Satu, kedua dari lapangan pekerjaan, terus bisa dibilang fasilitas memang bagus. Fasilitas doang ya yang bagus ya, tapi untuk nyari duitnya susah banget untuk usaha, itu jelas. Terus apalagi ya Bu ya, selain itu bayar berapa Bu per bulan Bu di sini Bu? Di sini per kamar 300. Nah itu mungkin kalau bisa sih dikurangin, jangan segitu ya, karena benar-benar di sini tuh susah untuk mencari lapangan pekerjaan. Saya dengar juga Ibu Anizar sempat berganti-ganti berjualan juga ya, ketika itu. Sekarang masih. Sampai sekarang jualan keripik, jualan baju anak-anak, jualan kue bugis, ke Pasar Ikan sama Muara Baru 2 kali seminggu. Nah, terus ke situ tiap minggu sama tiap Kamis malam Jumat. Sampai sekarang belum menemukan usaha apa yang cocok untuk tinggal di sini. Coba dengan nasi kan habis modal, jangan ngelontong sayur Padang habis, udah nggak bisa lagi. Ibu Setia juga adalah ketua RT di sini ya Bu ya. Bu, ada nggak Bu warga di Rusunawa ini yang mungkin menunggak tidak bisa membayar begitu Bu? Ada. Ada Bu? Banyak lah, ada yang
sama sekali belum bayar. Ada 4 bulan belum ngebayar, banyak deh pokoknya. Apa yang didapat oleh warga ketika tidak bisa membayar, Bu? Karena ya pekerjaannya, keadaannya beginilah, jauh kerjaannya. Ya nggak sama di rumah sendiri nggak bayar, gratis gitu, di sini mah bayar, ya. Ada teguran nggak, Bu? Ketika kita kesulitan membayar, ada teguran dari pihak? Ada itu bagi yang nggak bayar sama sekali ya. Tapi kalau yang udah bayar sih ya nggak juga gitu. Nah, intinya minta pengurangan lah untuk biaya bayar ya per bulannya. Terus ya kalau bisa kan kita digusur dari Pasar Ikan tuh ada penggantian lah, walaupun nggak seberapa. Intinya kan semua di sini juga kita digusur, terus udah gitu juga. Ada yang beli itu pun pakai duit ya. Nah, bangun juga pakai duit. Setidaknya ada kebijakan dari mereka untuk memberikan gitu. Malahan kalau bisa dibilang kita cemburu bagi orang-orang yang dapat pergantian itu. Kalau di sini kan nggak sama sekali. Benar-benar kita dilempar. Ibu-ibu, kemarin adalah debat calon gubernur DKI. Ada pasangan petahana juga yang memberikan rusunawa ini untuk masyarakat yang direlokasi begitu ya. Nonton semua dong, Bu ya, ketika itu ya. Apa yang Ibu dapat dari debat tersebut? Apakah muncul secercah harapan dari salah satu pasangan calon seperti itu? Siapa dulu? Ibu dulu. Katanya mau bayar 400 satu kakak. Ya itu yang dituntut sekarang, yang ditunggu-tunggu. 400.000 katanya. Itu sudah cukup untuk keluarga Ibu? Ya tidak, tapi kan iseng-iseng. Ya, pokoknya intinya ada yang calon GUP itu memberikan per kakak itu 400. Nah, tapi kan ya nggak begitu juga, maksudnya kalau bisa pergantian di ACC lah, dari gubernur yang lalu itu pada saat pembongkaran Pasar Ikan itu ya, kita semua itu hanya menuntut hak kok. Kita semua di sini terpaksa pindah di sini karena kan hak kita diambil ya. Coba tolong toleransi atau timbang rasa lah. Tapi fasilitas di sini ada banyak kan, Bu, untuk keluarga yang direlokasi? Iya baik sih, sebenarnya bagus. Cuman untuk permainan anak-anak nggak ada. Belum ada. Masjid pun nggak ada. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, sebenarnya apa saja fasilitas yang ada di Rusunawa ini, dan tentunya harapan yang seharusnya bisa diwujudkan oleh gubernur berikutnya, baik petahana ataupun calon gubernur yang baru nanti pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda, tetap di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya pemirsa, tidak lengkap rasanya jika kita mendengar apa yang dipaparkan program kerja visi misi dalam debat calon gubernur DKI Jakarta beberapa hari yang lalu tanpa kita menyimak langsung dari siapa yang ditujukan. Karena salah satu materinya adalah mengenai memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang rumahnya mungkin ada yang digusur dan direlokasi ke tempat yang lebih baik ya menurut pemerintah yang sekarang. Dan kira-kira bagaimana keadaannya? Saya sudah bersama dengan kali ini Pak RW, Pak Rais. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Rais, bisa ke kamera, Bapak? Tadi saya ngobrol sama beberapa ibu-ibu di sini, Pak, yang tadi menyampaikan bahwa ada beberapa keluhan dari mereka, begitu, Pak. Sebenarnya apa sih yang mereka keluhkan dan Bapak rasakan tinggal di sini, Pak? Mungkin bisa diceritakan. Pada dasarnya sih pada dasarnya masyarakat yang ada di sini kita digusur tahun 2000 tahun kemarin ya. Bulan 4 itu, tanggal 2 April lah. Untuk saat ini nih masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat. Pertama yang menyangkut masalah penggusuran itu sendiri, mereka Pemprov DKI lah saat itu pelaksanaannya, penggusurnya tidak ada dialog sebelumnya penggusuran. Tiba-tiba kita cuma didata langsung keluar SP untuk penggusuran, SP1, SP2, SP3 dan seterusnya. Kita cuma dikasih waktu 11 hari saat itu. Dan tidak ada masukan-masukan pertama dari saya pribadi ya saat itu. Kita ngajuin beberapa, tolong deh di penundaan aja, nggak ada sama sekali. Dan sampai saat ini kan kita menempati rusun yang tidak ada kamar, tidak ada sekatan batas antara orang tua dengan anaknya, itu yang jadi masalah. Tapi kalau masalah bagaimana sih reaksi masyarakat atau keluhan ke saya pribadi sebagai ketua RW-nya tuh banyaklah yang menyangkut masalah pendapatan lah, income atau penghasilan pekerjaan lah yang utama.
dari tempat tadinya dia berdomisili di pasar, lingkungan pasar, dagangnya gampang, penghasilannya walaupun tidak seberapa tapi pasti. Sedangkan di sini mulai nol besar. Itulah yang membuat mereka itu banyak teguran-teguran dari kepala UPRS. Pak RW ini gimana nih, warganya belum ada yang bayar gini nih. Itu ya bilang ya itu terserah pengelola lah. Dia mau segel apa bagaimana? Yang jelasnya warga saya, kalaupun dia punya duit kemungkinan besar atau penghasilan yang pasti, kemungkinan pembayarannya bisa dia bayar. Ada yang mampu yang bayar, tapi saya kategorikan hanya 65% sampai 70% yang itu pun juga dipaksakan untuk bayar karena kewajiban. Sedangkan bagi warga saya yang tidak punya penghasilan sama sekali, ada yang sampai nol, nggak mampu membayar karena tidak ada penghasilan, buat makan hari-hari aja nggak ada. Itu. Loh, Pak RW, bukannya masyarakat yang tinggi direlokasi ke Rusunawa Rawabebek juga dapat banyak fasilitas seperti bus sekolah, transportasi, dan fasilitas lainnya di Rusunawa ini? Apakah tidak cukup, Pak? Kalau untuk fasilitas bis, ya pasti, karena itu yang emang saya minta. Bis sekolah harus. Kedua, fasilitas untuk yang lainnya kayak busway, betul ada. Kalau untuk fasilitas untuk di rusun ini dari Pemprov DKI emang adalah. Kalaupun itu nggak ada sama sekali, semakin stres. Itu hanya itulah kekurangan yang mengurangin beban sedikit lah ya. Cuman pada saat pengurusan KJP anak-anak juga nggak ada yang semuanya lancar. Ada yang dapat, termasuk anak saya pribadi nggak dapat. Warga saya ada yang dapat, ada yang enggak. Tapi kalau saya lihat debatnya kemarin, KJP-nya saya jamin, bisnya saya jamin, tapi dia tidak pernah memikirkan orang tuanya, bagaimana dia itu digusur di tempat yang baru, lingkungan yang baru, benar-benar dari nol besar. Tapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana dia mendapatkan sebuah penghasilan minimal mengimbangi penghasilan yang tempat semula. Itu yang jadi problem di saya itu dengan masyarakat saya kalau. Fasilitas apa saja sih Pak yang didapat Pak dalam satu kamar misalnya? Satu kepala keluarga itu mendapatkan satu kamar dengan fasilitas apa saja di dalam ruangannya itu? Apakah ada dapur, kamar mandi yang layak, atau berapa tempat kamar tidur atau gimana? Kalau untuk kamar mandi layak, tapi kalau dapur tidak layak. Karena karena penggusuran untuk pasar ikan itu tidak ada sekatan kamar ataupun ruangan-ruangan tertentu. Beda dengan rumah susun yang baru ini yang buat Bukit Duri. Kalau di Bukit Duri fasilitasnya cukup ada, dapur ada, kamar mandi ada, cukuplah. Tapi hanya kamar saja yang di Bukit Duri ini. Tidak ada tempat tidur, tidak ada lemari. Sedangkan yang tempat dari Bukit Duri itu sendiri banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang ada terhadap saya tuh. Nggak ke bawah tempat tidurnya, itulah dengan kecepatan penggusuran itu sendiri. Pak, kemarin kan kita mendengar debat Cagup ya, nonton ya Pak ya? Pasti. Nonton ya, debat Cagup. 3 pasangan calon tersebut menyatakan berulang kali tentang memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang digusur, direlokasi begitu, terutama juga yang di rusun-rusun, termasuk di Rusunawa Rawabebek. Ketika program-program itu disampaikan, sebenarnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang sebenarnya begitu, yang harusnya diterima oleh masyarakat yang sebagai objeknya begitu Pak? Ini mungkin kepada para calonnya sendiri Pak. Kalau untuk saya itu untuk kesejahteraan masyarakat lah ya. Semuanya janji-janji saja. Tapi yang saya butuhkan itu adalah kepastian. Kepastian berbicara di depan masyarakat untuk mencalonkan jadi ketua atau panutan untuk warga DKI Pemprov DKI ini. Kata saya jangan cuma janjilah. Semua bisa berjanji. Saya pun pribadi bisa berjanji terhadap anak-anakku bahwa besok kita ini. Tapi faktanya mana? Kita sebagai masyarakat kecil itu butuh fakta lah. Dengan janjinya itu, dengan dasar apa masyarakat yang ada di Pemprov DKI ini, di Jakarta ini bisa dijaminkan oleh para calon lah. Contohnya dengan kebijakan-kebijakan yang ada selama ini nih, kata saya masih nol besar. Baik. Tapi kita harapkan dengan adanya debat kemarin dan calon gubernur berikutnya memberikan kesejahteraan lebih baik Pak ya? Ya pasti itu yang ini utamanya sih bagi masyarakat kecil seperti kami yang ada di sini nih. Kita sudah bukannya kita melarang lah adanya penggusuran seperti, tapi sistem atau caranya melakukan penggusuran itu yang kita sangat tidak terima. Baik. Terima kasih Pak. Tadi pemirsa yang disampaikan Pak RW, Pak Rais, dan harapannya adalah bahwa
melalui sistem yang benar, relokasi dengan baik. Tentunya juga ini adalah satu dari sekian banyak PR untuk kota Jakarta, namun tujuannya membawa Jakarta menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Riffi dan Mita.